Tentu dengan kita bisa menambahkan elemen-elemen. Tadi misalnya dengan menambah unsur bebatuan di belakang sini gini, misalnya gitu. Karang dari sini ke sini. Itu juga bisa menambah estetika pohon. Nanti mungkin diupayakan sama pemilik pohon untuk jangan di sini karena ini akar. Dari belakang saja ke depan misalnya begini, itu juga bisa menambah keestetikan pohon dan bisa menguatkan kenapa pohon itu mengalami stunting. Nah, jadi sebenarnya seni bonsai ini kan seni mimesis namanya dalam dunia kesenian itu ya. Mungkin teman-teman seniman semua banyak di sini. Peniruan terhadap alam semesta. Mimesis itu artinya peniruan terhadap alam semesta. Kita itu berguru kepada alam sebenarnya. Hanya coba kita memindahkan alam itu ke bagian yang namanya seni. Ada seni bonsai, seni rupa, pahat, lukis dan sebagainya. Nah, ini media kita pohon. Tinggal kita memindahkan saja pohon di alam itu, kita buatnya kecil gitu. Jadi ilmunya sebenarnya itu sudah ada di alam. Saya hanya mencoba mengulas apa yang ada di alam, lalu kita pindahkan ke media bonsai. Itu aja persoalannya. Oke, apa lagi? Coba apa lagi yang mau ditanyakan, silakan. Tadi tentang pot ya, pemilihan pot ya. Untuk pola penanaman bonsai di pohon ini sudah tepat. Kenapa saya katakan sudah tepat? Pertama, dia pemilik pohon sangat sadar tentang dimensi. Ada ruang di sini. Nah, yang mana ruang itu? Ruang itu ada di sini, di depan sini. Ini namanya ruang. Ini kalau dalam seni rupa itu namanya tuh ruang imajinasi namanya. Ada ruang imajinasi. Ruang imajinasi itu di mana di sini memiliki keleluasaan untuk kita berimajinasi dibanding di belakang. Kita tidak akan menciptakan imajinasi yang liar di belakang ini, tapi kita akan lebih banyak melakukan ruang imajinasi di depan. Sehingga orang akan berpikir, lah mau pasang tikar tidur di bawah kayu. Saya yakin Anda akan tidur di sini, bukan di sini. Info teman-teman ini. Itu namanya ruang imajinasi. Nah, yang kedua, cabang Lombok Utara. potensi seperti itu. Kenapa terang seperti ini? Karena pohon ini menjulurkan ke sini dan makanan lebih banyak di sini. Nah itu makanya ini pemilik pohon ini sebenarnya pakar juga. Lagi kita juga sudah hadir. Pakar bonsai. Cuma kita kan biasanya pakar itu agak diam dia kalau bicara ya. Nah ini yang ruang imajinasi. Selain juga memperhatikan ruang imajinasi tentang seni, tapi juga dia bersumber dari botani. Tadi Pak Eka mengatakan bahwa ilmu botani betul. Jadi ini ruang ini luas, makanan di sini banyak, sehingga pohon ini lebih banyak ke sini. Seperti itu. Oke. Apa lagi nih? Silakan. Untuk pot, Pak. Untuk pot, sudah cocok. Kira-kira idealnya seperti apa? Oke. Jadi gini, bahwa pertama yang kita dasari dalam bonsai itu kita mau menguatkan pohonnya, apa landscape-nya. Ada kan bonsai yang dia Eka kemarin garap landscape, potnya besar, pasang pohon banyak. Itu dia mengupayakan landscape. Jadi dia mengupayakan estetika landscape, bukan estetika pohon. Sehingga yang kalau kita lihat pohon yang digarap sama Pak Eka waktu pameran kemarin di depan kan ada banyak pohon tinggi, yang dimunculkan sama dia itu estetika landscape, bukan estetika bonsainya. Karena bonsainya nggak ada, belum jadi itu semua itu. Gitu. Tapi kalau nanti bonsainya jadi semua, saya yakin dia akan cabut sama itu satu-satu itu biar mahal banyak karyanya. Tapi karena dia itu estetika landscape-nya yang dimunculkan, sehingga dia menggunakan pot yang besar. Nah, sekarang pada pohon ini, apakah kita akan memunculkan bonsai ini sebagai satu-satuan estetika yang kuat? Apa landscape-nya? Nah, kalau pohonnya begini, kalau memang kita yakin bahwa pohon ini menjadi satu kesatuan estetika yang utuh, maka kita mengupayakan pot yang kecil, agak kecilan sedikit, tetapi kita berupaya membuat ciptakan dimensi di depan lebih panjang daripada di belakang. Tetap itu sebagai ruang, cuma diperkecil, ruangnya diperkecil, misalnya segini, tinggal diperkecil sebelah sini aja. Nah, bagaimana lalu Anda menciptakan? Mengapa kalau kalian temukan di dalam pameran bonsai itu, ketika pohon itu tidak terpenuhi
ruang dimensi atau imajinasi, dimensi imajinasi itu dia kadang-kadang menarik pot kecil di sini, ditarik rumput-rumput. Ya kan pernah ya lihat ya. Jadi ada pohon begini, pakai meja di belakang, di bawahnya sini taruh pot kecil yang isi rumput. Tujuannya satu, menciptakan ruang dimensi yang lebar. Pemenuhan itu karena dia menggunakan pot kecil, tidak terpenuhi ruang imajinasi ke depan. Itu dia menambah dengan elemen satu lagi, pot kecil dengan diisi rumput atau lumut di bawahnya. Dia terpisah, tapi kalau dalam display dia adalah satu kesatuan. Dalam pendisplayan di pot, dalam menempatkan di pameran maksudnya, ditambah dia. Pernah lihat kan? Banyak ya yang kayak gitu kan? Jadi dia nambah pot, lalu ada rumput di bawahnya. Itu adalah estetika di dalam pendisplayan yang memperhatikan dimensi. Itu. Jadi lebih kecil lagi. Terus jangan sampai nanti potnya itu mengalahkan keindahan bonsainya. Jadi sederhana saja. Kalau menurut saya pot itu lebih sederhana, lebih bagus. Kalau terlalu banyak ukiran, gambar dan sebagainya, fokus orang tuh nggak ngeliat pohon, dia ngeliat ukiran atau gambar di pot. Nah itu sudah bisa, kita nggak tahu itu prioritasnya kemana ini gitu loh. Pecah fokus ya. Kalau orang bilang tuh cewek tuh gagal fokus gitu kan, wajahnya ke bawahnya gitu kan. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya ke pot yang kecil? Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk idealnya kan agak kecil. Menurut saya sih kira-kira idealnya kalau kita seperti apa? Oke. Sebenarnya dengan porsi batang seperti ini, dengan dua cabang yang sangat besar ini, pada posisi batang ini sudah ideal, sudah sangat ideal. Bahkan cabang-cabang ini semua sudah ideal, sudah ideal. Cuma gini, pada pohon ini Korea ya, Korea ini kan daunnya itu lebih besar kan, nah, tidak seperti sentigi lah. Itu perlu sering-sering di pruning supaya lebih banyak keluar cucu ranting. Semakin banyak cucu ranting yang nanti sebagainya itu, maka makanan akan terbagi sehingga nanti dia akan kecil daunnya. Tetapi keberanian kita di dalam menggarap pohon Korea itu kalau memang kalau masih belum kecil, harus berani tanpa daun. Harus berani tanpa daun. Tapi tentu kita tidak bisa mengalahkan kerapatannya serut daripada ini gitu loh. Nah ini ada sedikit untuk saya perbaiki, agak saya ke depan begini. Nah ini dimensinya tuh di belakang. Inilah dimensi itu di belakang ini. Oke ya. Nanti maksud yang kecil ya. Jadi dia dari awal EP bisa mengarahkan, tadi saya katakan membuat cabang dengan dimensi itu, EP bisa memberikan cabang belakang pertama itu ke belakang dulu baru ke depan, supaya dia depannya terlihat batangnya. Tapi kalau EP nanti ini cabang seadanya cabang EP buat ke depan, maka ini tertutup ruang ini. Makanya saya katakan penggarap pertama pohon ini cukup jeli sebenarnya. Dia sudah paham tentang bagaimana menempatkan cabang-cabang. Cabang pertama ditempatkan itu di belakang. Ini kan saya yakin sejarah awalnya dia tidak menciptakan batang. Dia menciptakan cabang awalnya. Dia kan cuma ambil besar. Udahlah, capek batang aja gitu kan. Tapi ketika dia menyadari bahwa dia menciptakan batang, dibuatkan kanopi. Nah, itu kejelian seorang seniman bonsai. Terus padahal dia sendiri nggak sadar sebenarnya. Ya itu kan kecelakaan yang berhasil itu. Ada kecelakaan yang berhasil. Itu indah istilahnya tuh bang. Kecelakaan yang berhasil. Banyak yang kecelakaan yang berhasil tuh. Biarin aja foto-foto, bagus juga kecelakaan yang berhasil. Nah luar biasa. Oke, kita coba untuk presentasikan yang kecil ini agak sedikit on the rock. Sinyal Pak, bisa nggak kapan ngasih? Oh bisa, oh panjang sekali. Coba sini aja. Nggak apa-apa Pak. Kelas. Oke. Nah, mau diputar ya. Oke, kita presentasikan pohon sekarang ini. Ini pohon sakura ya. Sakura ini bukan endemik kita di Lombok Utara, tapi ini adalah pohon luar yang awalnya itu dibawa sama Pak Deden ke Lombok Utara, lalu dikembangkan oleh ini pengembangan Taiwan ya. Teman-teman. Tapi belum saya melihat sakura yang besar ini karena memang proses untuk besarnya itu sakura itu agak lama.
butuh kawan-kawan untuk memprogram. Baik. Ini konsep pohonnya adalah on the rock. Berbahasa Litano ke atas batu. Ya, di atas batu. Presentasi dari pohon ini mencoba. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Tapi jangan lupa untuk diklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis.